Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam untuk Anda saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam kelima dari kebaktian kebangunan rohani Pastor Kids Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Minahasa Utara dan Kota Bitung bekerja sama dengan Cornelius Media dengan tema Reaching for Christ. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan dari malam ke malam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu besar kami rasakan hari demi hari hingga sampai saat ini kami boleh diperkumpulkan lagi di acara KKR Pastor Kids ini. Dan saat ini kami mau mengikuti peribadatan ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, segala dosa dan kesalahan kami, agar ketika kami menghadap hadirat-Mu, kami dapat dilayakan melalui pengampunan dosa yang kami perbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tak lupa kami berdoa khusus untuk pembicara malam ini, di mana adik Abigail Masengi yang akan membawakan berita firman-Mu. Kiranya apa yang ia telah persiapkan, firman Tuhan yang telah ia pelajari dan dia akan bentangkan sebentar, dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ia dapat dimampukan, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja firman itu dapat bekerja bagi setiap orang yang mendengarkan, orang-orang yang mengikuti acara ini dapat memperoleh berkat-berkat jamahan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk kru-kru serta
panitia yang menyukseskan kegiatan ini. Kiranya berkat-berkat dari surga, berkat hikmat kebijaksanaan, serta berkat-berkat kesehatan dapat menjadi bagian kami semua, agar acara ini dapat terselenggara hanya seturut dan kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk seluruh perlengkapan peralatan yang digunakan, kiranya dengan tangan kasih-Mu saja dapat membantu menolong agar setiap peralatan yang kami gunakan ini dapat berjalan dengan baik, dan itu dapat menjadi berkat bagi seluruh kami yang mengikuti dan mendengarkan akan seluruh kegiatan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoakan khusus untuk seluruh anggota yang mengikuti atau seluruh audiens yang mengikuti acara ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, apa yang kami dengarkan, kami pelajari, kami renungkan hari-hari lepas hari, setiap malam yang kami dengarkan dalam acara ini dapat bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, itu dapat bekerja agar kami dapat memperoleh jamahan khusus yang berasal daripada-Mu. Kami yang mendengarkan dapat diberkati, dan khususnya kami dapat dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi yang akan datang. Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh sisa acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Serafin Berlia Pandai Irot. Cerita kita berjudul Penciptaan. Ayat tema kita terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Pasti teman-teman semua sudah hafal ayat hafalan ini. Yuk kita ucapkan sama-sama Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang siapa yang menciptakan langit dan bumi? Betul, jawabannya adalah Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Ayo kita mulai. Pada mula-mulanya, bumi kita masih gelap dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Dan Allah berfirman, jadilah terang. Dan Allah memisahkan terang dari gelap, dan Allah menamai terangnya itu siang, dan gelap malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua. Setelah itu, Tuhan juga menciptakan cakrawala. Teman-teman tahu gerang cakrawala itu apa? Yang memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Dan ia menamai itu langit. Dan air yang ada di bawah berkumpul menjadi satu, dan ia namai itu yaitu laut, dan sisa-sisanya yang kering darat. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Hari ketiga. Setelah itu Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang berbiji, yang berbuah, bunga-bungahan. Bumi kita semakin indah. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Hari keempat. Agar tumbuh-tumbuhannya tumbuh bagus, mereka butuh cahaya. Dan Allah menciptakan benda-benda penerangan di atas langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Matahari untuk menerangi siang, bulan dan bintang untuk malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Hari kelima. Setelah itu Tuhan juga menciptakan hewan-hewan yang berada di lautan dan udara. Contohnya ikan, hiu, atau masih banyak lagi. Dan udara
burung hantu, dan masih banyak lagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Hari keenam, Tuhan juga menciptakan hewan-hewan yang berada di darat, yaitu anjing, bekantan, jerapah, kuda, sapi, rusa, kelinci, dan masih banyak lagi. Untuk itu Tuhan memikirkan untuk ada seorang yang akan jaga semua itu, dan Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan mensuruh manusia itu untuk bekerja untuk menjaga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dan hari ketujuh Tuhan istirahat dan memberkatinya dan sucikannya. Demikian cerita kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang, sahabat yang suci. Selamat datang, sahabat yang suci. Sucikanlah Sabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita bakal turun minum air hidupnya. Selamat datang, sahabat yang suci. Selamat datang, sahabat yang suci. Hari kesukaan, perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hati.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami muji-Mu Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, sudah menjaga kami beserta kami dimanapun kami semua berada. Sebelum datang lebih jauh lagi ke hadirat-Mu Bapa, kami mengakui bahwa kami manusia berdosa, banyak pelanggaran yang telah kami lakukan, mendukakan hati sesama kami, membuat mereka menangis, terlebih lagi mendukakan hati Engkau, membuat Engkau menangis. Tapi dari kerinduan hati yang paling dalam, kami rindu untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu ampuni kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami bisa benar-benar layak datang ke hadirat-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami mendoakan khusus untuk acara ini, acara KKR yang sedang berlangsung saat ini. Kami mendoakan untuk semua yang berpartisipasi dari panitia maupun yang memimpin pada malam hari ini, pembawa acara, pembawa seminar, dan terlebih khusus untuk pembawa khotbah. Tolong Kau berkati Tuhan, agar apa yang kami semua lakukan saat ini semuanya untuk benar-benar kepujian bagi nama-Mu saja Bapa. Mendoakan juga untuk firman Tuhan yang akan dibawakan Tuhan. Tolong Kau bantu itu agar bisa mengetuk pintu hati kami, dan yang terlebih khusus bisa menjadi berkat dimanapun kami semua berada, dan iman kami semakin bertumbuh, semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami juga mendoakan untuk peralatan-peralatan yang sedang digunakan dan juga jaringan internet yang digunakan, agar semuanya bisa berfungsi dengan baik dan dapat membantu acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan semuanya untuk kepujian bagi nama-Mu saja Bapa. Ya Bapa, pada saat ini juga tak lupa kami mendoakan untuk para pemirsa yang selalu bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, tolong Kau jaga dan lindungi mereka selalu. Agar di kesempatan yang berikutnya juga mereka masih bisa bersama-sama dengan kami, bisa menyaksikan acara ini, KKR ini, dan semuanya bisa dikuatkan Tuhan. Kami mendoakan juga mungkin ada yang sakit. Tolong Kau jamah mereka Tuhan, melalui makanan, minuman, maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, dan terutama dengan kuasa-Mu Tuhan, agar bisa memberikan mereka kesehatan. Dan mungkin ada juga yang berulang tahun, tolong Kau berkati juga Tuhan, agar di umur yang baru, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan selalu mengucap syukur bahwa adalah Engkau Allah yang selalu menjaga dan melindungi mereka hingga di umur mereka yang baru. Dan kami yakin percaya Engkau akan menjaga dan memberkati mereka di umur yang baru mereka ini Tuhan. Dan tak lupa juga kami mendoakan untuk pemerintah yang sudah bekerja keras dari yang pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Kami tahu mereka sudah bekerja keras sepanjang pandemi ini, untuk itu Engkau berkati mereka selalu dimanapun mereka semua berada, apa yang mereka lakukan Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mendoakan khusus untuk pemimpin kami, pemimpin gereja Masih Advent hari ke-7, dimulai dari GC, divisi, uni, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Tolong Kau berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka semua sudah bekerja dengan sangat baik, sangat keras untuk memajukan pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di muka bumi ini. Untuk itu tolong Kau bantu Tuhan, agar kami semua bisa bahu-membahu dan bekerja dengan kerinduan yang sama, yaitu kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan, dan satu kali kelak biarlah kami bisa berkumpul bersama-sama dan terangkat ke surga memuji Engkau secara langsung Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya acara ini, acara KKR Pastor Kids ini yang berlangsung agar bisa berjalan dengan baik. Kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara umat Tuhan, jika Anda merasa diberkati, marilah bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun FB Cornelius Media ini. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Abigail Masengi, adalah anak dari pendeta Randy Masengi. Marilah kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abigail Masengi.
Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua yang pada malam hari ini sedang mengikuti ibadah KKR-Net Pastor Kids daerah Misi Minahasa Utara Bitung dengan tema Pastor Kids Reaching for Christ. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua melalui ibadah KKR ini. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kelima. Judul pelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah The Day of Christ atau Harinya Kristus. Melalui Alkitab, kita akan belajar bersama tentang hari apakah harinya Kristus, mengapa hari itu disebut harinya Kristus, dan apakah hubungannya antara harinya Kristus itu dengan kita manusia. Kita juga akan belajar beberapa pelajaran penting lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di rumah yang saat ini sementara mengikuti ibadah KKR ini. Pada saat teman-teman melihat kalender dan melihat bahwa ada tanggal yang dicetak dengan warna merah, apakah itu di hari Minggu ataupun hari yang ada di pertengahan minggu? Apakah yang muncul di benak teman-teman? Pertanyaan ini juga dapat ditujukan kepada orang-orang dewasa, para orang tua yang ada. Ketika kita semua sedang dalam kesibukan kita masing-masing, apakah sekolah dengan segala pekerjaan rumah dan ujian yang banyak, ataupun para orang tua yang disibukkan dengan segudang pekerjaan di kantor atau di tempat kerja, dan melihat bahwa pada besok hari ada tanggal merah di kalender. Bagaimana perasaan kita? Pastinya sebagian besar dari kita pada saat melihat ada tanggal merah di kalender akan berpikir tentang liburan, jalan-jalan dengan keluarga, atau teman-teman ke tempat-tempat wisata, ataupun tentang beristirahat, mendapatkan waktu untuk keluar sejenak dari segala kesibukan dan kepenatan untuk menenangkan diri. Apapun jawaban yang diberikan, pastinya kita menginginkan adanya hari yang khusus, hari di mana kita bisa keluar dari rutinitas harian kita dan memiliki waktu yang berkualitas atau quality time untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita kasihi. Dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 1-31 menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia kita ini. Dalam kemahakuasaannya, Allah menciptakan planet bumi ini dan mengisinya dengan benda-benda alam serta makhluk hidup selama 6 hari. Dalam pekerjaan penciptaan ini, Allah menerangi bumi ini pada hari yang pertama dengan cahaya keilahiannya, dan kemudian dengan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang pada hari yang keempat. Allah kemudian menjadikan cakrawala atau langit, memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atasnya pada hari yang kedua. Allah menyiapkan langit dan laut di hari yang kedua untuk burung-burung dan ikan-ikan yang Dia ciptakan pada hari yang kelima. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan daratan dan lautan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang berbiji. Semuanya ini Allah siapkan untuk binatang-binatang di darat yang diciptakan pada hari yang keenam, teristimewa untuk manusia yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sepertinya Allah sangat sibuk dalam menciptakan bumi kita ini dalam 6 hari. Apakah kemudian Allah merasa lelah dengan pekerjaan penciptaan ini? Dalam Yesaya 40 ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Sangat jelas Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dalam pekerjaan penciptaan yang sungguh ajaib ini.
Akan tetapi, dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, di sana mengatakan bahwa Allah berhenti setelah Dia selesai menciptakan bumi ini. Mari kita melihat lebih lengkap akan ayat-ayat ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 1-3. Jika Allah tidak menjadi lelah, mengapa Dia berhenti pada hari yang ketujuh? Jawabannya jelas terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3, yaitu untuk memberkati dan menguruskan hari ketujuh tersebut. Apa maksudnya Allah memberkati dan menguruskan hari ketujuh itu? Kita dapat melihat penjelasannya dalam kitab Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Allah memberkati hari ketujuh itu, berarti bahwa Allah menjadikan hari ketujuh itu sebagai hari yang khusus bagi Tuhan, hari yang mendatangkan berkat bagi makhluk yang diciptakannya. Hal yang terpenting dari Allah memberkati hari ketujuh itu adalah karena hadirat Allah, sumber berkat yang sejati ada pada hari yang ketujuh tersebut. Allah menguruskan hari ketujuh berarti bahwa Allah menjadikan hari ketujuh itu sebagai hari suci yang diasingkan dari hari-hari yang lain untuk maksud-maksud yang suci. Pengertian selanjutnya dari hari ketujuh adalah hari yang kudus, yaitu bahwa pada hari yang ketujuh itu merupakan hari beristirahat atau hari perhentian penuh. Kembali lagi kita akan baca dalam Imamat 23 ayat 3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa hari ketujuh itu adalah hari Sabat, dan hari ketujuh itu adalah hari berkat dan hari yang kudus karena Allah hadir pada hari yang ketujuh tersebut. Allah adalah pemilik dari hari ketujuh itu. Dialah yang menciptakan hari Sabat tersebut. Itulah sebabnya Yesus Kristus yang adalah Allah mengatakan dalam Markus 2 ayat 28. Jadi, Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sampai di sini kita sudah dapat menjawab pertanyaan yang saya tanyakan di pendahuluan tadi, yaitu hari apakah harinya Kristus dan mengapa hari itu disebut harinya Kristus? Jawabannya tentu saja adalah hari ketujuh atau hari Sabat adalah harinya Kristus. Dan mengapa hari itu disebut harinya Kristus? Karena pada hari Sabat Kristus yang adalah anak Allah menguduskan dan mensucikan hari Sabat tersebut. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita cari tahu jawabannya dalam Alkitab adalah, apakah hubungannya antara harinya Kristus, yaitu hari Sabat, dan kita manusia? Pertama-tama, mari kita melihat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat dalam Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Apabila kita melihat kembali akan kisah penciptaan, maka manusia diciptakan pada hari ke-6, sementara hari Sabat pada hari ke-7. Oleh sebab itu, menurut ayat ini bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia.
mengapa hari Sabat diadakan untuk manusia? Kita akan melihat jawaban dari pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah hubungan antara harinya Kristus, yaitu hari Sabat, dengan manusia. Pertama, agar supaya manusia boleh bersama-sama dalam hadirat Allah yang kudus dan dikuduskan oleh Allah. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tentunya kita menyadari bahwa sebagai manusia kita tak luput dari dosa. Oleh karena itu, kita tidak dapat menguduskan sesuatu termasuk hari Sabat. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwa hari Sabat itu menjadi kudus karena adanya hadirat ilahi. Dan hukum keempat ini meminta kita untuk mengingat dan memelihara kekudusan hari Sabat tersebut. Di saat kita tiba pada hari Sabat, meninggalkan segala pekerjaan kita dan berhubungan secara khusus dengan Tuhan dalam penyembahan dan peribadatan, maka kita memasuki hadirat Allah yang kudus, sehingga kita akan dikuduskan oleh Allah. Oleh sebab itu, Allah meminta manusia untuk mengingat dan memelihara kekudusan hari Sabat. Rasul Paulus berkata dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apabila seseorang tidak memelihara kekudusan hari Sabat, maka dia tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan itu berarti orang itu jauh dari Tuhan. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Tuhan, seperti gambaran Yesus dalam Matius 7 ayat 21-23, Tuhan sendiri akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada saat kita manusia yang berdosa memelihara hari Sabat, maka kita akan dikuduskan oleh Allah dari segala pelanggaran dan dosa kita. Alasan berikutnya mengapa hari Sabat diadakan untuk manusia dan apakah hubungannya hari Sabat dengan manusia adalah: kedua, agar supaya manusia boleh memiliki waktu yang khusus untuk mempererat hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam hukum keempat dari 10 hukum yang berbicara tentang Sabat yang dicatat dalam Keluaran 20 ayat 11, Allah meminta agar supaya manusia berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut. Allah telah memberikan 6 hari kepada manusia untuk bekerja, untuk mengurus segala kepentingan dirinya. Keluaran 20 ayat 9 berkata, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan Allah meminta agar supaya pada hari ketujuh, pada harinya Kristus, manusia berhenti mengurus segala urusan duniawinya, supaya dapat bersekutu dengan Allah yang adalah penciptaannya. Pada hari Sabat, di sepanjang hari itu, digunakan untuk membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam Imamat 23 ayat 32, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Pekerjaan, rutinitas, percakapan, games, dan segala sesuatu yang tidak membawa pikiran kita lebih dekat kepada Kristus harus dihentikan pada hari Sabat. Hal-hal tersebut mengganggu koneksi kita dengan Tuhan pada hari Sabat.
Dan jika kita melakukan hal-hal tersebut pada hari Sabat, maka itu akan membuat kita keluar dari kekudusan hadirat Allah. Yesus Kristus adalah contoh bagaimana caranya memelihara hari Sabat. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Jadi, cara yang benar untuk memelihara kekudusan hari Sabat sesuai dengan teladan Yesus Kristus adalah pergi ke gereja dan membaca Alkitab. Pertanyaan yang harus direnungkan sekarang adalah, di manakah teman-teman dan Bapak Ibu, para pemirsa sekalian berada pada hari Sabat? Apakah di gereja atau di tempat-tempat hiburan? Apakah di gereja atau di pasar untuk berbelanja? Apakah yang dibaca pada hari Sabat? Apakah Alkitab ataukah buku pelajaran sekolah? Apakah Alkitab ataukah berita seputar selebritis? Marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus, yaitu pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat dan membaca dari Alkitab. Ketika kita berhenti dari segala pekerjaan kita pada hari Sabat, selain kita memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, kita juga dapat memiliki waktu yang khusus dengan sesama kita, yaitu dengan anggota keluarga kita, dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Itulah sebabnya dalam perintah keempat tentang Sabat, dalam Keluaran 20 ayat 10, Allah berfirman, "Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu." Mengapa Allah meminta agar setiap orang yang tinggal di dalam rumah kita untuk berhenti bekerja? Tujuannya agar supaya setiap orang di dalam rumah itu dapat menjalin kembali hubungan di antara orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dalam 6 hari bekerja, setiap orang mempunyai kesibukannya masing-masing. Sebagai contoh, anak-anak dan orang tua sudah jarang berkomunikasi satu dengan lainnya karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Akan tetapi, pada saat hari Sabat tiba, ketika semua orang yang ada di dalam rumah, apakah itu ayah, ibu, atau anak-anak, beristirahat dari segala urusan mereka, maka komunikasi dalam keluarga dapat terjalin kembali. Mari kita bayangkan bersama-sama ketika hari Sabat tiba, menjelang matahari terbenam di hari Jumat sore, seluruh anggota keluarga sudah berkumpul bersama untuk beribadah menyambut datangnya hari Sabat. Setelah itu, semua anggota keluarga duduk bersama untuk makan malam bersama tanpa ada gangguan tugas kantor atau pekerjaan rumah dari sekolah ataupun tayangan televisi. Suatu suasana keluarga yang indah tercipta pada hari Sabat, karena masing-masing anggota keluarga berhenti melakukan pekerjaan dan rutinitasnya sehari-hari. Mengapa hari Sabat diadakan untuk manusia? Ketiga, sebagai tanda bahwa manusia, saya dan saudara adalah milik Tuhan. Yeskiel 20 ayat 12. Hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 20. Kuruskanlah hari-hari Sabatku juga, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dari kedua ayat ini, dengan jelas menyatakan bahwa hari Sabat adalah merupakan peringatan untuk diri kita dan juga kepada orang lain, bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan telah menguruskan kita, Dia telah mengasingkan kita sebagai miliknya. Ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka setan mengklaim bahwa dunia ini termasuk manusia yang diam di dalamnya,
berada di dalam kekuasaannya. Hal ini terlihat dalam pencobaan setan kepada Yesus di padang gurun yang dicatat dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus telah memenangkan kembali kepemilikan dunia ini, termasuk kita manusia, melalui kematiannya di kayu salib. Dengan demikian, kita manusia menjadi milik Allah sebanyak 2 kali. Yang pertama, melalui penciptaan, dan kedua, melalui penebusan Yesus di kayu salib. Untuk mengingat manusia akan hal ini, maka hari Sabat dijadikan untuk manusia, supaya kita terus mengingatnya. Ketika saya dan saudara merayakan atau memelihara hari Sabat, hari kudus Tuhan, maka kita menyatakan kepada semua orang bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. Bukankah ini juga merupakan sebuah berkat yang luar biasa yang kita dapatkan di hari Sabat? Sebuah berkat di mana Allah menyatakan kita sebagai miliknya. Jikalau kita adalah milik Allah karena kita memelihara hari Sabat, apakah yang harus kita khawatirkan? Apakah yang harus kita takutkan? Atau siapakah yang akan mengganggu kita? Ada jaminan Tuhan yang diberikannya kepada milik kepunyaannya yang terdapat dalam Zakaria 2 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Sungguh luar biasa jaminan Tuhan ini. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, yang sementara mengikuti ibadah KKR Net Pastor Kids pada malam hari ini, melalui pembelajaran Alkitab, kita telah mengetahui bahwa Kristus memiliki satu hari yang khusus yang Dia berikan untuk kita manusia. Harinya Kristus itu adalah hari Sabat, hari ke-7. Hari Sabat sebagai harinya Yesus Kristus diberikan kepada manusia untuk kepentingan kita manusia, untuk kebaikan kita manusia, di mana pada hari Sabat, manusia yang memelihara kekudusan hari Sabat akan diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Selanjutnya, hadirat Tuhan dirasakan oleh orang-orang yang memelihara hari Sabat. Dan itulah berkat terindah yang akan diterima oleh orang-orang yang memelihara hari Sabat. Kemudian, orang-orang yang telah memelihara kekudusan hari Sabat akan menjadi milik kepunyaan Allah, sehingga akan menjadi pusat perhatian di bumi ini. Pada hari Sabat, selain berkat pengudusan, ada juga berkat persekutuan, yaitu persekutuan dengan Tuhan dan dengan keluarga. Bukankah kita semua ingin untuk diberkati? Kiranya pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita semua. Dan marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini saya ingin berdoa untuk para pemirsa sekalian supaya firman Tuhan ini dapat dipahami dan boleh menjamah hati Anda sekalian dan akhirnya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerima pikiran kami, sehingga kami mengerti firman yang telah kami pelajari saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami
pada besok malam pukul 19.00 WITA melalui live streaming di channel YouTube atau lewat link FB Cornelius Media. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan memakai masker dan menjaga jarak. Akhirnya, saya mewakili panitia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok malam. Shalom.